Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh Gugus 4, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon. Kali ini Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian pada dalam keadaan pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan agar kalian tetap jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Yaitu dengan apa anak-anak? Ayo kita makan dengan gizi yang seimbang dan gunakan masker bila bersin atau batuk, tutup mulut dengan lengan atau bagian dalam. Minum air mineral 8 gelas per hari. Jaga kebersihan lingkungan, konsumsi makan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Tidak lupa juga rajinlah berolahraga agar kalian tetap sehat. Begitu juga istirahat yang cukup. Tidak lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air selama 20 menit. Tidak lupa juga kalian tidak boleh merokok karena kalian masih anak-anak. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak lupa juga kita karena orang beragama, maka kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan memperkenalkan bahwa Ibu nama Ibu Nur Hasanah dari SD Karanganom 3. Akan menerangkan tentang tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Sebelum kita belajar, anak-anak, mari kita baca doa dulu. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Subhanallah. Sebelum pembelajaran berlanjut, Ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 3. Mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Dan yang keempat, melakukan gerak bagian kepala dan tangan dengan hitungan. Baiklah, Ibu akan menyebutkan kembali isi teks pendek ini atau membacakan teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Bacaan ini yaitu memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Anak-anak, bacaan tadi apakah sudah mengerti atau disimak dengan baik? Ibu akan memberikan soal tentang bacaan yang tadi. Coba kita belajar bersama-sama untuk mengisi soal ini. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan dengan teman-temannya? Iya, apa kalian sudah tahu? Tentu saja yang dilakukan Beni dan teman-temannya yaitu memetik buah jambu. Ya,
Nomor 2, coba siapa yang bisa? Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Apakah kalian tadi menyimak siapa saja yuk yang bermain di rumah Udin? Yaitu tentu si Edo, Beni, Lani, Siti, dan siapa sih tadi? Bentar. Beni, Lani, Edo, dan Siti. Kita lanjut ya anak-anak. Soal nomor 4. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Oh, tentunya berbagai macam cara ya. Karena si Beni menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Begitu juga Udin memanjat pohon. Kali ini soal nomor 5, yaitu apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Coba kalian siapa yang tahu? Nah, tentunya Beni ini menggunakannya dengan galah. Sekarang Ibu lanjut dengan materi tentang menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Ayo, ingat kembali ya, kalau mengenai perkalian sebagai penjumlahan berulang. Jadi, kalau perkalian itu jumlahnya itu diulang-ulang. Sekarang perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, 6-nya itu ada 4 kali 6 ya. Sehingga jumlahnya jika dikalikan yaitu adanya 24. Jadi penjumlahan 6 itu sebanyak 4 kali. Kemudian contoh nomor 2. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Penjumlahan 5 sebagai 6 kali. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Perhatikan contoh. 3 dikali 4, 4-nya itu ada 3. 4 ditambah 3, 4 ditambah 4 sama dengan 12. Tetapi kalau 4 dikali 3, yaitu 3-nya ada 4, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, sehingga jumlahnya juga 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Apakah kamu sudah pada paham contoh di atas? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut dengan jika kamu sudah paham sifat tersebut, maka kamu dapat menentukan hasil perkalian sebagai berikut. Contohnya 2 dikali 5 yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 yaitu 12. Perkalian bilangan 2 sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang kalau 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 5, 5 kali 1 sama dengan 5. Perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang Ibu terangkan yang 0. 2 dikali 0, 0-nya ditambah 0. Sama dengan jumlahnya juga 0. 0 dikali 2, 2 dikali 0 sama dengan 0 juga. Jadi perkalian bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Berapapun perkaliannya kalau dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan 0. Kita lanjut dengan menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian ya anak-anak. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian, contohnya di bawah ini. Misal, akan dicari hasil dari, carilah bilangan pada baris ketiga yang sejajar dengan kolom ke-7, yaitu perkalian 3 dikali 7 sama dengan 21. Perhatikan tanda panah pada tabel berikut ya. Ayo, siapa yang bisa? Kita temukan hasil perkalian berikut ya. 2 dikali 3. Maka kita akan cari dulu bilangan 3-nya. Kemudian kita ke bawah sejajar dengan bilangan 2. Yaitu akan menghasilkan 6. Siapa lagi yang bisa anak-anak?
Coba kita contohkan perkalian 4 dikali 7. Kita cari yang di atasnya sejajar bilangan 7. Kolom 7 yang di atas. Oke. Kemudian kita cari bilangan yang ke bawahnya 4. Nah, kemudian kita ketemukan yaitu bilangan 28. Jadi 4 dikali 7 itu anak-anak jumlahnya 28. Sekali lagi ya, Ibu beri contoh. Yang 6 kali 9. Kita cari yang di atas dulu. Kolom yang di atas itu sejajar, kita temukan bilangan 9. Kemudian kita tarik bilangan yang sejajar 6. Terus kita temukan ya bilangan 54. Berarti 6 dikali 9 adalah 54. Nah, kita akan latihan ya anak-anak. Coba siapa yang sudah mengerti? Yuk, siapkan. Nanti Ibu akan nilai. Yuk, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ayo berapa anak-anak? Perkaliannya berapa kali berapa dan sama dengan berapa? Iya, pinter. Semuanya sudah mengerti ya dari Ibu. Nah, berarti 4-nya itu ada jumlahnya 6 ya anak-anak ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Siapa yang betul? Iya, semuanya betul ya. Baik, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya atau Ibu kasih soal contoh 6 ditambah 6 ditambah 6. Yuk, siapa yang bisa? Iya, pinter. Itu 6-nya ada 3 kali ya Bu ya. Berarti 3 dikali 6. Jumlahnya berapa Nana? Pinter, jumlahnya 18. Soal berikutnya. 1 ditambah 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 1. Ada berapa itu? Satunya. Kita hitung. 9 ya. Oh, 9 dikali 1. Ya, berarti 9. Satunya itu ada 9. Sama aja jumlahnya juga 9. Yuk baik kita lanjut. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. 9-nya ada berapa kali itu anak-anak? Oh, 9-nya ada 5 Bu Guru. Jadi 5 dikali 9. Ya. Berarti berapa ayo anak-anak? 45. Lanjut kita soal berikutnya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya sampai 9 juga ya? 8. 8 kayaknya sih. Oh, 9. Oh iya. 9 jumlah 5-nya ada 9. Jadi 9 dikali 5 ya anak-anak ya. Ya, jumlahnya berapa yuk sayang? Siapa yang tahu? Iya, sekarang kelas 2 udah pinter ya perkaliannya. 45 ya Bu Guru. Oh iya benar, betul 45. Baik anak-anak, kita lanjut dengan materi berikutnya. Kali ini Ibu akan memberikan tentang aturan di rumahmu. Apa sih aturan itu Bu Guru? Ya, aturan itu yang harus diterapkan di mana saja dan dilakukan atau dikerjakan oleh setiap manusia. Terutama kita yang berada di rumah, aturannya itu mungkin bermacam-macam dari mamah papa kalian. Terutama yang di kelas 2 aturannya tidak boleh tidur malam mungkin. Kedua, tidak boleh terlalu banyak main. Dan ketiga, harus tetap menjaga kesehatan. Ya anak-anak, aturan di rumah. Kemudian lanjut kita akan menyebutkan manfaatnya anak-anak.
manfaat aturan di rumah tuh ada ya sayang, yaitu aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan juga dibuat agar tercipta suasana yang damai. Kalian kalau tidak ada aturan maka keluarga itu akan tidak tenang. Sekarang menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah apa itu sayang? Yaitu sikap yang boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain ya anak-anak. Tidak lupa pamitan dulu kepada mama papa kalian biar tidak mencari. Kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nah, ini yang sering bisa kita kerjakan setiap hari. Setiap kita akan masuk ke dalam rumah siapapun harus mengucapkan salam. Sikap yang tidak boleh dilakukannya apa Bu Guru? Nah, ini satu, bermain hingga lupa waktu. Nah, kalian itu kan walaupun tidak belajar di sekolah, kalian juga banyak tugas di rumah dengan cara PJJ atau dengan cara online. Nah, tidak lupa harus dikerjakan ya anak-anak, tidak boleh bermain terus. Yang kedua, membantah nasihat orang tua. Nah, ini anak-anak, bukannya istilahnya membantah nasihat orang tua saja, membantah ibu guru juga tidak boleh ya nasihatnya ibu guru. Selalu kalian harus belajar, maka kalian harus turuti. Nah, selanjutnya, ibu akan menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Apa itu kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda? Bermacam-macam ya sayang, yaitu ada yang wujudnya benda dan kegunaannya benda juga. Nah, wujud benda itu antara lain padat, cair, dan gas. Kegunaannya juga bermacam-macam. Coba yuk kita tuliskan kosakata tentang benda-benda sekitarmu. Jelaskan tentang makna kosakata tersebut. Nah, di sini kalian mungkin kangen ya anak-anak dengan meja kursi yang ada di sekolah. Kalian Kalian sudah lupa dengan kursinya di sekolah dan di mejanya juga kalian tidak suka membawa buku ya. Nah, di sini semuanya contoh benda padat anak-anak. Buku, kursi, meja ya. Itu namanya benda padat. Baik. Kita lanjut. Nah, benda padat di sini ada kegunaannya sayang, yaitu kegunaannya mudah diperoleh dari alat, yaitu lebih kuat dan tahan lama. Nah, kemudian ibu akan memberikan contoh tentang benda cair. Nah, di sini tuh anak-anak ada mangkuk, marjan, enak sekali ya sayang. Kemudian ada kecap dan minyak goreng. Begitu juga ada air. Aduh, ini haus nih. Ya, ini semuanya contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada juga sayang benda gas. Itu bermacam-macam ya sayang. Udara dalam balon. Kalian tahu tuh balonnya ada berwarna-warni. Dan kalian juga di rumah mamahnya kalau masak memakai gas, yaitu gas LPG. Ada juga kalian kalau misalkan mamahnya merebus air, tuh ada uap airnya. Kemudian juga kalau kalian tahu tuh ada asap pabrik ya sayang. Begitu juga tuh ciptaan Allah yang tidak terhingga itu ada awan ya. Itu contoh benda gas anak-anak ya. Nah, ibu akan terangkan lagi di samping ada wujud benda, ada sifatnya. Sifat benda yaitu benda padat. Apa sifatnya anak-anak? Bentuk dan ukurannya tidak berubah sayang. Kalau bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi wadahnya juga, karena tetap benda padat itu sifatnya. Nah, lanjut, kita benda cair ya. Kalau sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, jika kalian menyiapkan air dengan di ember, maka akan
bentuknya seperti ember. Begitu juga air aqua ya sayang, atau air mineral yang lainnya yang disimpan di botol, maka bentuknya akan seperti botol. Benda cair juga tidak menekan ke segala arah sayang. Iya, ukurannya benda cair tetap tidak bergantung pada wadahnya. Kemudian sifat benda yang berikutnya yaitu benda gas. Benda gas itu bentuknya dan ukurannya gas tidak tetap sayang. Iya, apakah sudah mengerti sayang? Yuk kita lanjut lagi. Nah, setelah kalian menyimak, kita berlatih dengan mengikuti tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati tadi ya sayang. Coba nomor 1, apa ya kalian? Nama bendanya coba. Barangkali siapa yang tahu? Oh, benda padat ibu. Boleh. Nah, benda padat wujudnya seperti apa sayang? Wujudnya tetap ya sayang, benda padat itu seperti meja. Jika kayu dibuat seperti meja ya itu bentuknya tetap. Kemudian kedua, benda cair misalkan contohnya. Nama bendanya apa sayang? Oh, air ya. Atau sirup atau kecap. Wujudnya apa? Wujudnya seperti air ya sayang. Iya, lanjut nomor 3. Barangkali siapa yuk yang tahu atau yang bisa. Tadi sudah menyimak kan dari Bu Guru. Oh, benda gas. Wujudnya seperti apa sayang? Ya seperti tadi, ada yang di dalam balon, ada yang seperti tadi asap pabrik ya. Mangga atau semuanya kalian diisi sendiri ya di rumah ya nanti. Boleh dilanjut lagi soal berikutnya. Nah, kali ini kalian sudah memperhatikan dari pembelajaran Ibu, maka kalian dengarkan ya lagu dari Wujud Benda. Yuk. Halo semuanya, Assalamualaikum. Yuk kita nyanyi lagu Wujud Benda. Ada benda berwujud padat, disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya pensil, meja, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Ada benda berwujud cair, disebut benda cair. Sifat cair berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ukurannya tetap tak berubah, contoh minyak, sirup, dan susu. Jangan lupa itu semua ciri khas benda cair. Ada juga berwujud gas, disebut benda gas. Sifat gas tidak tetap dan mengisi seluruhnya. Contohnya ada udara yang ada di dalam balon. Jangan lupa itu semua ciri khas benda gas. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan satu lagu tentang wujud benda.
Kesimpulannya, satu, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi aturan-aturan di mana kita berada. Dua, kalian harus dapat memahami dari nama-nama wujud, benda, dan sifatnya. Tiga, kalian harus bisa menggunakan gerakan jari tangan dan kepala agar bisa mempraktekkan penjumlahan dan perkalian. Terima kasih telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemah Wungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap patuhi protokol kesehatan.